Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla Jalaluh di masjid yang berbarokah ini untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis seputar kesucian hati. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang urgensi pembahasan ini, yaitu pembahasan tazkiyatun nufus, kesucian hati. Dan telah kita pelajari juga 4 hadis yang pertama dari buku ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini pada hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-5, menjaga kemurnian ibadah dari noda riya. An Mahmud bin Labid radhiyallahu an qala, dari sahabat Mahmud bin Labid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar. Kata para sahabat, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah SAW? Qala riya, yaitu penyakit riya. Hadis ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana beliau mengkhawatirkan ya untuk umatnya hal-hal yang bisa membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Makanya beliau mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang bisa membinasakan kita di dunia dan di akhirat, termasuk yaitu kesyirikan. Karena syirik ini bisa membinasakan, menghancurkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW, kecintaannya, kasih sayangnya kepada umat ini sangat jelas disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul ya yang sangat semangat untuk kebaikan kalian dan terasa berat penderitaan kalian, dan beliau sangat sayang kepada kalian, yakni kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya sangat banyak. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, wadittu
an altaqiya bi ihwani. Aku ingin untuk berjumpa, bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, alasna ihwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, antum ashabi. Kalau kalian adalah para sahabatku. Wa ihwani alladzina amanu bi walam yarawni. Adapun teman-temanku yang aku rindu bertemu dengan mereka adalah mereka yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Jadi Nabi Muhammad SAW rindu, ya ingin untuk berjumpa dengan kita. Padahal Rasulullah SAW belum pernah bertemu dengan kita. Dan di antara hal yang menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah kepada umat Muhammad SAW, kepada kita ini, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu saat Aisyah pernah meminta agar Nabi mendoakannya. Maka Nabi SAW mendoakannya. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Mendengar doa Nabi tersebut, Aisyah senang, gembira, tersenyum. Maka Nabi SAW mengatakan, ayasurruki du'ai ya Aisyah? Wahai Aisyah, apa kamu senang dengan doaku tadi? Kata Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tidak senang wahai Rasulullah mendengar doamu tersebut. Terus apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku setiap sholat. Jadi Nabi SAW selantiasa dan selalu mendoakan kita pada setiap sholat. Ya, kita aja yang mengaku sayang sama anak kita, istri kita, orang tua kita, belum tentu mendoakan setiap sholat. Tapi Rasulullah SAW, ya, beliau senantiasa mendoakan kita. Bahkan dalam hadis yang panjang, hadis tentang syafa'atul uzma, hadis tentang syafaat besok di padang mahsyar, saat semua orang mendatangi para nabi, mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada Nuh, mereka datang kepada Ibrahim, mereka datang kepada Musa, mereka datang kepada Isa untuk meminta syafaat. Tetapi semua para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, pergilah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad. Kemudian Nabi kita apa? Sujud. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya kamu akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan dikabulkan. Ketika Nabi SAW mendapat kesempatan tersebut, maka beliau kemudian mengangkat kepalanya. Lalu siapa yang pertama kali beliau ingat? Umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jadi Nabi SAW begitu sayang kepada kita. Ya, tinggal kita. Apakah kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW rindu kepada kita. Tapi apakah kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi
Hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sehingga tidak ada satupun yang menjerumuskan kita kepada neraka kecuali Rasulullah telah peringatkan kepada kita. Tidak ada satupun amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga kecuali Rasulullah telah menjelaskannya kepada kita. Maka hendaknya bagi kita untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita akan bahaya ar-riya. Riya. Apa itu riya? Riya adalah menampakkan amal ibadah supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang. Dan ini termasuk syirik kecil. Ya. Jadi riya adalah beramal, menampakkan amal supaya dilihat oleh orang. Bisa riya itu berbentuk badan, penampilan kita, bisa pada ucapan kita, bisa berupa perbuatan kita, bisa kita riya dengan teman, atau dekat dengan fulan, orang kaya atau orang alim. Itu juga bisa termasuk dari bagian riya. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk hati-hati dari penyakit riya ini. Karena ini bisa menghapus amal yang kita lakukan. Di mana amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena noda riya. Sebab seperti yang sudah kita sampaikan beberapa kali, bahwa amal ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu seorang beribadah meniatkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang riya berarti dia tidak ikhlas. Ya. Yang kedua adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan perlu diketahui ada beberapa hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu riya, padahal sebenarnya bukan riya. Ini sekedar untuk kita ingatkan. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk gegabah mengatakan itu adalah riya. Misalkan ada sebagian orang itu misalkan semangat beribadah di waktu-waktu tertentu. Jangan dianggap itu adalah riya. Misalkan ada sebagian orang kalau pas bulan Ramadan dia semangat. Ya, semangat beribadah. Jangan menganggap wah ini riya nih, tumben. Biasanya nggak semangat kayak gitu. Ya. Ada sebagian orang menganggap itu riya, padahal itu sebenarnya bukan riya. Karena memang semangat seseorang itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Kadang pasang, kadang surut. Iman seorang bisa berubah-ubah. Ya. Apabila pas bulan Ramadan atau pas umroh atau bertemu dengan orang-orang soleh, biasanya bersemangat. Dan itu tidak dianggap sebagai apa? Riya. Demikian juga tidak termasuk riya kalau seorang itu memakai pakaian yang baru, sandal baru, mobil baru, ya, HP baru, rumah baru, istri baru. Riya apa tidak? Ya, tidak. Dulu Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, seorang di antara kami senang kalau bajunya baru, sandalnya baru. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, inna waha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kalau seorang menolak kebenaran atau merendahkan manusia. Adapun pakai baju baru, ya, pakai sandal baru dan lain sebagainya, maka itu tidak disebut sebagai riya. Demikian juga yang bukan termasuk riya adalah kalau seorang mendapatkan sanjungan atau popularitas tanpa dia menginginkannya. Ya, ada seorang melakukan suatu amal kebaikan, kemudian disanjung oleh orang,
dipuji oleh orang, tapi dia sebenarnya tidak menginginkannya. Bagi dia sanjungan orang tidak berpengaruh bagi dia. Dipuji, dihina sama saja, tapi dia mendapatkan pujian tersebut. Orang yang mendapatkan pujian tanpa dia menginginkannya, maka itu bukan termasuk riya. Pernah ditanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ada orang yang dipuji dari suatu amal yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan, tilka bushra ajilul mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Ya, selama dia tidak mencarinya, dia tidak menginginkannya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk mengobati penyakit riya ini? Karena ini penyakit yang berbahaya, yang bisa menjadikan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kiat supaya kita bisa terhindar atau kita bisa melawan dari penyakit riya ini. Yang pertama adalah hendaknya bagi kita untuk mengetahui pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan mengetahui siksa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, sehingga yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sanjungan dari manusia. Oleh karenanya seringkali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang surga, tentang pahala bagi orang-orang yang melakukan amal saleh, supaya itu yang kita cari, bukan dunia. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk berupaya menyembunyikan, merahasiakan amal ibadah kita sebisa mungkin. Ya, amal-amal ibadah, amal-amal soleh, kecuali kalau itu syiar Islam ya, seperti adzan, sholat, ya, sholat 5 waktu, itu nggak bisa sembunyi-sembunyi, karena memang syiar yang untuk dinampakkan. Tapi amal-amal ibadah yang lain, yang itu bukan syiar Islam yang harus dinampakkan, maka hendaknya bagi kita untuk merahasiakannya, berupaya. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk memiliki amal ibadah yang bersifat rahasia, tersembunyi, maka lakukanlah. Artinya kalau kita bisa untuk memiliki amal ibadah yang sifatnya rahasia, gak diketahui oleh banyak orang, maka lakukan. Makanya dahulu para ulama ussalaf, mereka berusaha untuk memiliki amal-amal rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya, bahkan anaknya. Ada seorang ulama ussalaf itu, dia puasa, tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya puasa. Kenapa? Karena ketika dia kerja, dibawain bekal sama istrinya, dibawa sama dia. Dikiranya istrinya nanti akan dimakan di tempat kerja. Padahal nyampe sana diberikan kepada orang lain. Pulangnya menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Sehingga langsung disiapkan makanan. Dikiranya karena habis kerja makan. Padahal itu buka puasa. Ya, intinya hendaknya bagi kita untuk berusaha merahasiakan amal ibadah kita. Dan ini yang berat, ikhwan. Karena manusia biasanya senangnya untuk disanjung. Makanya dikit-dikit apa? Dikit-dikit pamer, dikit-dikit ya, posting di media sosial, lapor ini, lapor itu. Ya. Nah, jadi usahakan kita merahasiakan amal ibadah kita sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Yang ketiga, ya, agar kita bisa melawan atau mengobati penyakit riya, hendaknya bagi kita untuk mengetahui kehinaan dunia. Bahwa dunia ini hina. Pujian manusia yang kita cari, sejatinya itu adalah sesuatu yang hina. Gak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi SAW menggambarkan dunia
nggak lebih dari sayap nyamuk. Nabi SAW menggambarkan dunia nggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Nabi SAW menggambarkan dunia seperti makanan yang kita makan. Seenak apapun makanan tersebut, toh nanti jadi kotoran yang akan kita buang. Dan lain sebagainya. Jadi kenali kehinaan dunia supaya kita tidak tertipu dengannya. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalau kamu ingin tahu gambaran dunia, maka lihatlah tong sampah. Sekarang lagi ramai masalah tong sampah. Ya, sampah. Itulah gambaran dunia. Kalau kita ingin tahu tentang dunia, maka lihatlah sampah. Yang keempat, di antara kiat untuk melawan riya adalah hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kejernihan hati, membersihkan hati kita dari noda-noda. Banyak berdoa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Termasuk yaitu kebersihan dan kebeningan hati. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya diberi keikhlasan, supaya dibersihkan dari riya. Dan di antara kiat agar kita terhindar dari riya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keikhlasan. Kita baca ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita kepada keikhlasan, yang melarang dari riya, seperti yang dikumpulkan oleh misalkan Al-Mundiri dalam kitabnya Targhib wa Targhib. Itu ada bab yang pertama, beliau bab tentang kewajiban ikhlas. Kemudian bab yang kedua adalah larangan dari riya. Itu bawakan ayat-ayat Quran, hadis yang menganjurkan kita untuk ikhlas dan melarang kita dari riya. Dan di antara kiat juga agar kita terhindar dari riya adalah bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas. Bersahabat dengan orang-orang saleh. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman yang baik itu akan berpengaruh. Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Baik. Berikutnya hadis yang ke-6. Kesucian hati dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Beliau membawakan hadis Al-Irbad ibnu Sariyah. Qala, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami. Dan yang dimaksud di sini yaitu salat subuh. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang lain. Rasulullah SAW pernah mengimami salat subuh. Summa akbala alaina fawa'adhana mau'idatan balighah. Kemudian setelah salat, Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Beliau kemudian memberikan kultum, memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang menyentuh. Dharifat lahal a'yun wa wajilat minhal qulub. Nasihat tersebut sangat menyentuh, mendalam, sehingga membuat air mata kami menetes, yakni membuat para sahabat nangis, dan membuat hati kami terenyuh mendengar nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bersihnya hati para sahabat. Jadi hati yang bersih itu kalau mendengar ayat-ayat Quran, mendengar petuah-petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya bergetar,
ya, dan gampang menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambah iman mereka. Jadi hati yang bersih, hati yang bening adalah ketika dibacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu bisa apa? Bergetar. Maksudnya dia tersentuh. Ya. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat karena mereka hatinya hati yang bersih. Dan ini dikarenakan sedikitnya dosa. Hati yang bersih itu karena sedikit dosa. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, al-qalbu idza qallat dhunubuhu asra'at dam'atuh. Hati itu kalau sedikit dosanya, maka akan gampang meneteskan air mata. Ya, maka akan mudah untuk meneteskan air mata. Tetapi kalau hati keras, penuh dengan dosa, maka akan sulit untuk menangis. Ya. Qulna au qalu ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Kami mengatakan atau mereka mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang berpamitan. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Dan benar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah nasihat orang yang berpamitan. Karena Nabi menyampaikan hadis ini adalah setelah dari Hajjatul Wada, Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriyah. Ya. Dan Rasulullah setelah Hajjatul Wada itu tidak lama, beberapa hari, ya, sekitar 83 hari darinya itu meninggal di dunia. Dan hadis ini disampaikan oleh Nabi setelah Hajjatul Wada. Jadi hadis ini adalah hadis perpisahan Nabi SAW kepada umatnya. Qala usikum bitaqwa was-sam'i wat-ta'ah wa in kana abdan habasyiyya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin tersebut budak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika, yang kulitnya hitam. Jadi Nabi mewasiatkan dua hal. Satu, yaitu wasiat takwa. Ya. Apa itu takwa? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin. Walaupun pemimpin tersebut tidak memenuhi standar. Seperti dalam hadis ini disebutkan, walaupun dia adalah pemimpin yang budak. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Sepakat para ulama bahwa syarat pemimpin itu harus merdeka. Tidak boleh budak. Tapi kalau sekiranya takdirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menjadi pemimpin adalah budak, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Demi apa? Demi menjaga stabilitas keamanan negara. Karena tujuan adanya pemimpin itu adalah menjaga stabilitas keamanan negara. Dengan kita taat kepada para pemimpin akan terjaga keamanan. Tapi kalau kita tidak taat kepada pemimpin, memberontak, kudeta kepada pemimpin, maka yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Dua wasiat yang sangat bagus sekali. Wasiat takwa ini untuk kemaslahatan di akhirat. Dan wasiat mendengar dan taat kepada pemimpin ini untuk kemaslahatan dunia.
Lalu kata beliau, fa innahu may ya'ish minkum yara ba'di ihtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Yani setelah nanti saya meninggal dunia, kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan itu terbukti. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak perbedaan-perbedaan, peperangan-peperangan, ya, baik dalam masalah akidah, baik perbedaan-perbedaan dalam masalah akidah, masalah dakwah, dan lain sebagainya. Terus, apa wasiat Nabi ketika terjadinya fitnah-fitnah, kekacauan, perpecahan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'adzu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian mendapati perselisihan, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham. Ya, gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya bagaimana? Gigit dengan gigi geraham, yakni kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu dengan kuat. Karena gigi geraham itu maksudnya gigi yang paling belakang. Dimana orang kalau gigit pakai gigi geraham itu kuat. Berbeda kalau kita gigit pakai gigi depan, itu tarik dikit, copot. Ya, maksudnya kita pun demikian. Ketika banyak fitnah, hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi dengan kuat. Jangan cengeng. Ya, hendaknya bagi kita kokoh, tegar, kuat. Karena orang yang berpegang teguh di akhir zaman dengan sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan ujian, cobaan, permusuhan. Dilabeli dengan berbagai banyak gelar. Mungkin dibilang radikal, mungkin dibilang wahabi, mungkin dibilang kampungan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu dengan apa? Dengan kuat. Al-mutamassiku bisunnati yawma idin qalqabidhi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Ya, panas. Tapi kita harus kuat. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Yaitu perkara bid'ah. Ya, perkara baru dalam agama. Karena yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW dalam urusan-urusan ibadah. Adapun dalam urusan-urusan dunia, maka hukum asalnya adalah boleh. Oleh karenanya para ulama membuat sebuah kaidah. Hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, masalah-masalah agama, maka hukum asalnya adalah nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Dan ini kaidah penting yang perlu kita pegang erat-erat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu jernihnya hati para sahabat. Sehingga ketika mereka mendengar ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, nasihat dari Nabi SAW, bergetar hatinya, ternyuh, ya, dan meneteskan air mata. Maka hendaknya bagi kita pun demikian, ayolah ikhwah, koreksi hati kita. Ketika kita membaca Quran, ketika kita mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah hati kita bergetar? Apakah bertambah iman? Ataukah biasa-biasa aja? Ya, seakan-akan hanya angin berlalu begitu saja. Al-Quran pasti memberi manfaat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pasti.
Ya, Al-Quran itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, kemudian tidak mengambil manfaat ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak bertambah iman kita, ya, maka berarti ada yang salah. Sebagian di antara kita ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran malah kepanasan. Ah, nggak asik nih. Setelin murotal malah nggak asik. Ya, mintanya malah diganti dangdutan, baru goyang. Nah, ini berarti ada yang salah dalam hati kita. Ya, ada yang salah. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya dua wasiat Nabi yang perlu kita perhatikan, yaitu wasiat apa? Takwa dan wasiat mendengar dan taat kepada para pemimpin. Wasiat takwa untuk kebaikan di akhirat, dan mendengar dan taat kepada pemimpin untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Oleh karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghormati para pemimpin tanpa berlebih-lebihan kepada mereka. Tidak memberontak, mengkudeta para pemimpin. Mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Tidak mencela di mimbar-mimbar bebas. Ya, sabar terhadap kezaliman para pemimpin, kesalahan para pemimpin. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Semua itu bukan karena kita mengkultuskan para pemimpin, bukan karena kita pengecut, tetapi ini yang diajarkan oleh Allah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Dan ini penting karena banyak pemikiran-pemikiran ya yang berkeliaran yang mengarah kepada paham Khawarij, yang mengajak provokasi kepada para pemimpin, ya kudeta, mencela para pemimpin. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kalau kita taat kepada Nabi SAW dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, haji, kenapa kita tidak taat kepada Nabi dalam masalah kewajiban taat kepada para pemimpin? Apa bedanya? Dua-duanya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya adalah syariat dari Nabi yang paling sayang kepada kita. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya anjuran untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Terutama ketika terjadi fitnah, kekacauan. Pegang erat-erat. Karena di situ kita akan selamat. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man lam yarkabha gharik. Siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, pegang erat-erat sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemanapun sunnah Nabi berputar, disitulah kita berputar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya hendaknya bagi kita mewaspadai kebid'ahan. Ya, yaitu perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari Nabi SAW dan para sahabat. Karena kebid'ahan itu, ma'asyirul muslimin, konsekuensinya berat. Di antara konsekuensi kebid'ahan, setidaknya dua hal yang sangat pahit. Pertama, orang yang melakukan bid'ah secara tidak langsung menuding bahwasanya Islam itu belum sempurna. Sehingga perlu dia revisi, perlu dia tambahi. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam sudah sempurna, tidak perlu untuk ditambah-tambahi lagi. Yang kedua, di antara konsekuensi berat dari pelaku bid'ah adalah menuduh
bahwa Nabi SAW mengkhianati risalah, menyembunyikan risalah. Ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang belum disampaikan oleh Nabi kepada umat. Dan ini juga tuduhan yang sangat berat. Sebab Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya kepada umatnya. Sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Kalau ada yang menuduh bahwa Nabi SAW mengkhianati risalah, ini berarti telah berdusta. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa semua bid'ah itu sesat. Karena Nabi mengatakan, wa inna kulla bid'atin dolalah. Kulla dalam bahasa Arab, kullu itu min aqwa al-fadhil umum, yang bermakna semua, seluruh. Tidak boleh kita mengecualikan kecuali kalau ada dalil. Ya, kecuali kalau ada dalilnya. Dan tidak ada dalil yang mengecualikan. Maka ini bantahan kepada sebagian yang membagi bid'ah ya dengan bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Sehingga mereka melegalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan alasan, ya benar ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Sampai di Jawa itu ada nama majelis taklim lucu, majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap namanya. Ini majelis taklim bid'ah hasanah. Taib. Apa hubungannya hadis ini dengan masalah tazkiyatun nufus? Ya, hubungannya ayyuhal ihwa, bahwa dalam metode penyucian jiwa kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita membuat metode-metode dalam tazkiyatun nufus yang itu tidak ada dasarnya dalam agama. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering kita dapati atau banyak kita dapati orang membuat metode-metode baru dalam masalah tazkiyatun nufus. Ya, apalagi dalam torikot-torikot atau tasawuf-tasawuf, banyak sekali cara-cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ada dengan cara bertapa, nyepi itu ya. Ya, ada yang namanya, istilah mereka ada namanya kholwat, ada namanya mujahadah. Ada yang juga mensucikan jiwa dengan nyanyian-nyanyian, religi. Alasannya untuk penyucian jiwa. Ya, alasannya. Atau dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, ritual-ritual tertentu. Ada yang katanya untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan hati yang bersih dengan misalkan puasa sekian hari yang nggak ada tuntunannya dari Nabi, atau dengan ya khuruj jaulah, ya keluar sekian hari untuk mencari keimanan, ya dan lain sebagainya. Ada yang suruh keluar ya untuk nemui Nabi Khidir dan lain sebagainya, dari macam-macam. Semuanya alasannya adalah untuk tazkiyatun nufus, tapi caranya, metodenya ya tidak menempuh metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah mengatakan, tazkiyatun nufus itu lebih berat daripada pengobatan badan. Jadi membersihkan hati itu lebih berat daripada mengobati penyakit badan. Kata beliau, kalau untuk mengobati badan saja kita harus mengikuti aturan para dokter, ya, apalagi dalam masalah tazkiyatun nufus. Kalau ada orang misalkan nih mau ngobati luka, tapi dia bikin tata cara sendiri yang nggak pernah diajarkan oleh para dokter, para tabib, ya, kira-kira mau apa enggak untuk menjadi percobaan? Nah,
Begitu juga dalam masalah tazkiyatun nufus. Ya, para nabi itu adalah dokter-dokter hati. Tidak ada yang lebih tahu tentang tata cara penyucian hati daripada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen untuk mensucikan hati, tempuhlah metode yang diajarkan oleh Nabi dalam masalah tazkiyatun nufus. Jangan mengikuti tata cara ibadah dalam masalah tazkiyatun nufus yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu bukan mensucikan hati, tetapi malah mengotori hati. Karena bid'ah itu, ma'asyiral muslimin, lebih berbahaya daripada maksiat. Kalau maksiat saja itu bisa mengotori hati, ya, maksiat itu bisa mengotori hati, membuat noda hitam dalam hati, maka begitu juga dengan kebid'ahan. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat? Karena kalau orang maksiat, rata-rata orang pelaku maksiat itu menyadari bahwa dirinya melakukan dosa. Sehingga lebih mudah untuk bertaubat. Tapi orang yang melakukan bid'ah, ya, dia menyangka bahwa dirinya melakukan amal kebaikan. Dia nggak merasa dirinya berdosa. Bagaimana dia akan bertobat? Bertobat itu kan kalau ngakui kalau dia bersalah. Nah kalau dia nggak ngakui kalau dirinya bersalah, malah menganggap dirinya melakukan ibadah, bagaimana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Intinya, kalau kita ingin tazkiyatun nufus, caranya adalah dengan mengikuti metode Nabi Muhammad SAW, bukan dengan tata cara ibadah atau ritual-ritual atau bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, hadis yang ke-7. Ilmu, kunci kesucian hati. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan, ya, dahulunya beliau adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Sama seperti anaknya juga Muawiyah. Dulu sangat memusuhi Nabi. Tapi Allah SWT kemudian memberikan hidayah, Islam kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah. Sehingga dua-duanya masuk Islam. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, karena dua-duanya adalah sahabat, dua-duanya adalah Islam, maka hendaknya bagi kita untuk mendoakan keduanya. Sebagai sikap kita kepada para sahabat. Kita doakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kita mencintai mereka. Kita tidak mencela mereka. Ya. Nah, sikap kita kepada para sahabat itu satu, mencintai para sahabat. Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat itu keimanan dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Yang kedua, kita doakan mereka. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mendoakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Ya. Dan jangan kamu jadikan wala taj'al fi qulubina hillal lil ladzina. Jangan kamu jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada para sahabat dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, sikap kita kepada para sahabat tidak mencela mereka. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku maka baginya adalah laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Maka kita pun demikian. Sikap kita kepada Muawiyah karena beliau seorang sahabat, kita sikapi dengan demikian. Sebagian orang mencela sahabat Muawiyah. Ya, mengatakan bahwasanya dia adalah
haus darah karena dia perang dengan Ali bin Abi Thalib misalkan, yang melecehkan sahabat Muawiyah, melecehkan Abu Sufyan, ini nggak boleh. Karena Muawiyah seorang sahabat Nabi. Bahkan beliau termasuk kutabun Nabi, sekretaris Nabi. Sekretaris Nabi. Maka wajib bagi kita mencintainya. Wajib bagi kita mendoakan kebaikan untuknya. Tidak boleh bagi kita mencelanya. Ya, kalau kita mencela sahabat Muawiyah, apa bedanya kita dengan orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, menghina para sahabat, melaknat dan mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yufaqqihhu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Artinya tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk memahami agama Islam. Kalau dia diberi kemudahan untuk belajar agama Islam, memahami agama Islam, maka ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki apa? Kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Jadi perhatikan, tanda kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, kalau Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Kalau kita diberi kemudahan bisa hadir dalam majelis ilmu seperti ini, atau mendengarkan ceramah-ceramah, atau mengikuti majelis-majelis ilmu, baik yang online maupun yang offline, itu pertanda bahwa Allah menghendaki apa? Kebaikan bagi kita. Sebaliknya, kalau kita tidak ada kecintaan kepada ilmu, maka itu pertanda Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man la yuhibbul ilma la khaira fihi." Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan untuknya. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan untuknya. Taib. Apa hubungannya ilmu dengan kesucian hati? Hubungannya, ayyuhal ihwa, rahimani wa rahimakumullah. Kesucian hati itu adalah dengan melakukan amal-amal ibadah. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah hati kita akan bersih. Disitulah hati kita akan hidup. Yaitu kapan? Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasul yang mengajak kalian kepada kehidupan hati kalian. Artinya kalau kita ini mengikuti taat kepada Allah, taat kepada Rasul, disitulah hati kita akan hidup. Maka kehidupan yang sesungguhnya kalau kita itu taat sama Allah dan Rasul. Kalau kita nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, sesungguhnya badan kita saja yang hidup, tapi hati kita sebenarnya mati. Kita bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi ini. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan dalam naungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak mungkin bisa membedakan mana ini perintah Allah, mana ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita nggak punya ilmu. Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah? Bagaimana mungkin kita akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kalau kita sendiri nggak bisa membedakan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang dicinta oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah peran ilmu. Disinilah peran ilmu. Ilmu adalah cahaya lentera yang bisa membedakan
Mana yang diperintah, mana yang dilarang. Mana yang dicinta oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seperti yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu, ayyuhal ikhwah, ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu min ilmin la yanfa." Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti menurut Nabi ada ilmu itu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya tadi kita sampaikan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tandanya ada 3 minimal. Sebenarnya banyak tanda-tandanya, tapi minimal tandanya ada 3. Yang pertama, ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin takut sama Allah, semakin merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, maka waspadalah. Jadi kita menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu seluk-beluk kita. Walaupun istri kita nggak tahu, walaupun anak kita nggak tahu, walaupun bos kita nggak tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ya, dan ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Karena ini ilmu yang sesungguhnya, ikhwan. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Walaupun kita mungkin gak punya gelar, walaupun sekolahnya ya mungkin SD saja gak lulus, tapi kalau kita belajar ilmu agama dan dengan ilmu tersebut kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ilmu yang sesungguhnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang berbarokah. Sebaliknya, walaupun gelar kita tinggi, sekolah kita sampai luar negeri, tapi kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal soleh. Ilmu yang membuahkan amal soleh. Karena ilmu bukan cuma sekedar teori. Ilmu bukan cuma sekedar wawasan, pengetahuan, hafalan. Ya. Percuma kita banyak hafalan, banyak wawasan, tapi kita tidak amalkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli filsafat, mereka memiliki pengetahuan yang luas. Tapi tidak bermanfaat ilmu mereka karena tidak membuahkan amal. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menyadari bahwa hakikat ilmu adalah kalau diamalkan. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Ya, ilmu kita tidak bermanfaat. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan wa amalan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, ya, tidak menjadikan kita semakin semangat beramal ibadah, beramal saleh, maka itu adalah
ilmu yang terkotori, ilmu yang ternodai. Maka persiapkan diri kita, koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Apakah kita setelah ngaji ini semakin semangat beribadah, semakin semangat meninggalkan dosa, atau malah ya, naudzubillah, kita belajar hanya sekedar untuk ya hobi, seneng, ya, tapi kita tidak mengamalkannya. Dahulu Al-Ilbiri pernah mengatakan dalam mandumahnya, wa in u'tita tawila ba'in, ya, kalau kamu diberi ilmu yang banyak, wa qala an-nasu annaka qad alimta, dan orang-orang memujimu bahwa kamu berilmu, ya, fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fama amilta. Maka persiapkan jawabanmu ketika kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, kamu sudah punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkannya? Ini yang berat kita, ya, ini yang paling berat. Kamu sudah berilmu, kamu sudah tahu ilmunya, tapi sudahkah kamu mengamalkannya? Fara'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi ayyu qala tara'asta. Ilmu yang sejati itu adalah yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Bukan sanjungan orang kepadamu bahwa kamu adalah orang yang berilmu. Apa artinya orang memuji kita berilmu, soleh, tapi ternyata kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ilmu yang sebenarnya adalah yang membuahkan apa? Takwa. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Itu tujuan kita belajar ilmu agama. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang menjadikan kita semakin cinta kepada dunia. Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi menjawab, aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sering ingat kematian dan bersemangat mempersiapkan bekal setelah kematian. Itu baru orang yang cerdas. Menurut Nabi SAW, yaitu kalau dia sering ingat akhirat, ingat kematian, dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ya. Adapun orang yang mungkin wawasannya banyak, gelarnya tinggi, sekolahnya jauh, sampai ke luar negeri sekalipun, tapi kalau dia ya tidak pernah ingat akhirat, malah terbuai dengan fata morgana dunia, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang bodoh, yang tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita ini semakin takut sama Allah SWT. Ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Ya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita apa? Semakin ingat kepada akhirat dan tidak tertipu dengan dunia. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, kata para ulama, ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah SWT. Ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu hitam, ilmu pelet, santet. Ya, itu ilmu-ilmu yang dilarang. Maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan
akan memadharatkan mereka, membahayakan akidah mereka. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Yang dia pelajarinya benar. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar akidah, dia belajar fikih, dia belajar akhlak, tapi nggak diamalkan. Maka berarti itu ilmu yang tercela juga. Karena hakikat ilmu adalah yang membuahkan amal, yang membuahkan ketakwaan, yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya hadis yang ke-8. Takwa dimanapun berada. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau adalah Jundun ibni Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal, dan dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Dua sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Mu'ad bin Jabal ini sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, "Wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad." Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Tegas Nabi mengatakan mencintainya. Bahkan beliau sahabat yang dikirim oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah dan menjadi hakim. Tentu Nabi ketika memilih Mu'ad, diutus berdakwah, diutus sebagai hakim, ini nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Karena untuk berdakwah itu butuh orang yang berilmu, apalagi menjadi hakim. Nabi nggak ngirim orang baru masuk Islam langsung dikirim, orang Badui, enggak. Makanya ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa berdakwah itu harus dengan ilmu. Gak bisa baru masuk Islam langsung berdakwah, baru hijrah langsung dakwah, baru tobat langsung jadi ustadz. Gak bisa. Ya, harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah ini jalanku. Aku berdakwah di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Baik. Dan Mu'ad bin Jabal termasuk yang dibonceng oleh Nabi. Pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ini juga menunjukkan kedekatan beliau kepada Nabi. Karena pernah dibonceng. Menarik. Imam Ibnu Mandah punya buku judulnya Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada daftarnya, Pak. Sekitar 36-an sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Salah satunya sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, iringi dengan amal-amal kebaikan. Niscaya amal-amal kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, hadis yang sangat penting sekali. Di mana berisi 3 wasiat Nabi yang sangat penting untuk kita cermati bersama. Yang pertama adalah wasiat takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya takwa. Sebagaimana dikatakan oleh Talq ibnu Habib. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah atas dasar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi takwa bukan cuma sekedar nama saja, Pak.
Tapi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kita laksanakan perintah-perintah Allah. Allah nyuruh kita sholat, ya kita sholat. Nyuruh kita puasa, kita puasa. Allah larang kita berzina, minum khamr, mencuri, kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Bukan cuma sekedar nama. Kalau cuma sekedar nama gampang. Banyak masjid namanya masjid takwa. Majelis ta'lim at-taqwa banyak. Baju takwa. Bahkan di Jawa, di Kediri sana ada tahu takwa ada. Tapi masalahnya bukan cuma sekedar nama. Yang paling penting itu adalah prakteknya. Ya, prakteknya. Kita sering dengar seorang khotib di mimbar Jumat, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada para jemaah sekalian untuk bertakwa. Tapi masalahnya, kita menerapkan takwa atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Baik. Wasiat yang kedua dari Nabi SAW adalah iringilah dosa dengan amal kebaikan. Maksudnya namanya manusia tidak pernah lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Nah, kalau kita terjatuh di dalam kesalahan, segeralah bertobat kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kata Allah SWT, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan. Dan wasiat yang ketiga dari Nabi ini adalah wahalikin nasa bihulukin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang namanya orang pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, apalagi Mu'ad yang diutus ke negeri Yaman. Nanti dia akan berinteraksi, berhubungan dengan orang banyak. Maka Nabi mewasiatkan kepadanya untuk berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik, ma'asyiral muslimin, terkumpul dalam 3 hal. Akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama adalah badlun nada. Berbuat baik kepada orang lain. Kita suka bantu orang lain, membahagiakan orang lain, baik dengan tutur kata kita atau dengan perbuatan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kaful ada. Akhlak yang baik itu adalah kita tidak menyakiti orang lain. Maka jangan sampai pernah menyakiti orang lain dengan tutur kata kita. Lihat, perhatikan baik-baik, banyak orang itu mungkin tidak nempeling, mungkin tidak maling, tapi dia menyakiti dengan lisannya. Atau kalau sekarang, tangannya. Karena tulisan statusnya menyakitkan juga. Ya, makanya tulisan itu sejajar dengan lisan. Tulisan itu sejajar dengan lisan. Nabi bersabda, aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka hati-hati ya dengan lisan kita. Demikian juga tangan kita. Karena kedzaliman manusia itu dengan 2 hal ini. Dengan lisan dan dengan tangan. Yang ketiga, wa talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Yakni kalau kita ketemu, kita salam, nyapa, berjabat tangan, ramah. Itulah akhlak yang baik. Nabi pernah bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, kemudian dia berjabat tangan, lalu mengucapkan salam, dan berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya, ini akhlak yang mulia. Maka hendaknya bagi kita memperhatikan 3 hal ini yang merupakan kunci dari akhlak yang mulia. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah, takut sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita saat di keramaian, lebih-lebih saat sendirian.
Ini perhatikan baik-baik. Saat sendirian, ketakwaan lebih ditekankan. Kenapa? Karena kalau lagi rame seperti ini, Masya Allah, insya Allah orang itu untuk berbuat dosa itu masih ada rasa malu sama manusia, takut sama manusia. Tapi ujian yang sesungguhnya itu tatkala kita sedang sendirian. Saat sedang sendirian. Itu ujian yang sesungguhnya. Kalau dalam keramaian, insya Allah semua kita wali-wali Allah. Tapi saat sendirian, nah ini Pak. Ya. Makanya ketika kita dimudahkan untuk melakukan maksiat saat sendirian, hati-hati. Itu bukan Allah mengizinkan kita. Bukan Allah membolehkan kita. Tapi Allah sedang menguji ketakwaan kita. Apakah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala atau takutnya sama orang? Takutnya sama istri, takutnya sama anak, takutnya sama atasan. Ya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala enggak takut. Wah, ini parah. Berarti ada yang masalah dalam diri kita. Dan wasiat takwa adalah wasiat yang sangat penting. Ayolah ikhwah, banyak sekali Allah sering sebut kata takwa ini dalam Al-Quran. Sampai ada buku khusus keutamaan-keutamaan takwa di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran saja ada lebih 50 keutamaan takwa. 50 keutamaan takwa di dalam Al-Quran. Saya sebutkan di antaranya. Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan di antara faedah dari takwa juga adalah Allah SWT akan memudahkan urusan-urusannya. Kadang kita merasa kok hidup sulit banget gitu ya. Ya, hidup lagi sulit-sulitnya gitu ya kan. Nah, berarti kalau ada yang sulit dalam hidup kita, hendaknya bagi kita bertakwa. Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Dan di antara keutamaan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang paling mulia. Orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan paling kaya, bukan paling tinggi jabatannya, bukan paling ganteng atau cantik rupanya, bukan yang paling tinggi nasabnya. Ya, tapi yang paling bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Apa artinya kita memiliki nasab yang tinggi kalau kita nggak bertakwa sama Allah SWT? Ya. Kadang ada yang ribut masalah nasab. Ya. Ini diakui, ini nggak diakui sebagai keturunan Nabi. Apa artinya nasab kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah SWT? Ya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak membuat dia cepat. Maksudnya nggak bermanfaat nasabnya. Abu Jahal kerabat Nabi SAW, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jadi yang paling penting adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan di antara manfaat dari takwa, utamaan takwa akan meraih surga. Akan meraih surga. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133. Ketika Allah SWT mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Demikian juga dalam surat Amma yatasa'alun an-naba
Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ya surga. Dan di antara keutamaan takwa juga meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 4 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. 4 hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya. Apakah seorang yang menangis cengeng terhadap sesuatu termasuk ke dalam hati yang bersih? Ya. Nangis itu macam-macam, tapi nangis yang dipuji yang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang nangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan nangis gara-gara habis diomelin sama istrinya, nangis. Kan macam-macam orang nangis itu ya. Ya. Atau nangis habis kadang ada orang mungkin ada sesuatu yang biasa nangis dia. Padahal bukan karena Allah SWT. Jadi yang dipuji oleh Allah SWT adalah yang menangisnya karena Allah SWT. Makanya dalam hadis tentang 7 golongan, Rasulullah SAW mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Ya, orang yang dia menyendiri, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meneteskan air mata. Demikian juga dalam hadis, ainani la tamassumun nar, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Salah satunya apa? Wa ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang berjaga karena jihad. Yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah yang menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menangis karena dunia. Karena nangis macam-macam, ya, nangis macam-macam. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang bid'ah. Bagaimana sikap kita bila kita melihat sahabat kita melakukan bid'ah sementara sahabat kita itu tidak mengerti bahwa itu bid'ah? Jadi kasih tahu. Sahabat yang sejati adalah yang mengingatkan temannya tatkala dia salah, bukan membiarkannya. Ya, kalau kita benar-benar sahabat dia, maka hendaknya bagi kita mengingatkan dia tatkala dia keliru, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Itu sahabat yang sejati. Makanya kita kalau ada teman yang mengingatkan kita, ya, kekurangan kita, menasihati kita, berterima kasih. Ya, jangan cari teman itu yang penjilat, memuji kita terus. Ya, itu nggak bagus malah. Justru kalau kita ada teman, dia mengingatkan kita, menasihati kita, justru harus terima kasih kepadanya. Demikian juga, ya, kalau kita mendapati saudara kita keliru, nasihati dia, tapi dengan cara yang baik. Ya, perumpamaannya seperti kalau kita melihat saudara kita mau kecelakaan atau dalam bahaya, bukankah kita akan mengingatkan dia? Ya, misalkan dia dalam bahaya. Sebagai teman yang baik, kita akan mengingatkan dia. Hati-hati, ya, kamu dalam bahaya, kamu mau masuk jurang, kamu mau begini, dan kita ingatkan. Kalau kita biarkan, berarti kita bukan sahabat yang sejati. Begitu juga, kalau ada sahabat kita yang terjerumus di dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, maka sahabat yang baik adalah mengingatkan dia dengan cara yang baik. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.